untuk minggu keempat, pokok bahasanya adalah polinasi dan fertilisasi. Lalu Anda langsung mengerjakan tugas sesuai pokok bahasan tersebut, yaitu polinasi monokotil 2 orang, polinasi dikotil 2 orang. Lalu fertilisasi monokotil 2 orang, fertilisasi dikotil 2 orang. Nah, setelah itu minggu ke-5 ini tugas terstruktur ya. Jadi yang tugas-tugas tadi nanti penjelasannya nanti ya. Pokoknya minggu ke-5 ini nanti Anda melakukan presentasi. Jadi yang kelompok tadi, jadi pokok bahasan kedua tadi dua kelompok maju gitu. 2 kelompok melakukan presentasi sesuai tugasnya tadi ya. Jadi Anda nanti membuat PPT artinya bergabung ya, bergabung. Kemudian yang minggu ke-6 itu juga seperti itu. Selanjutnya seperti itu. Jadi pokok bahasan yang berikutnya gitu ya. Lalu yang ke-7 juga seperti itu. Ini pembagiannya sudah sesuai dulu ya. Sesuai dulu ya. Jadi nanti ada presentasi, saling tanya jawab, diskusi di minggu-minggu tersebut ya. Kemudian berikutnya iya ini ya. Maaf tulisannya tadi nggak dihitamkan ya. Bisa dibaca ya tapi ya. Kemudian minggu ke-8 itu ada UTS tadi ya, UTS. Biasanya UTS itu waktunya 2 minggu ya, tapi ini nggak tahu ini besok jadwalnya di ya. Biasanya terakhir kemudian kurang satu waktu satu tatap muka nanti. Tapi nanti yang terakhir nanti Bu Nindya ya, yang kuliah ya, yang setelah UTS. Berikutnya saja sesuai ini, jadi yang dianggap saja minggu 9 itu tentang embriogenesis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian pembentukan endosperm. Nah, setelah itu Anda langsung mengerjakan tugas seperti tadi. Ya, jadi kalau menurut saya di sini belum disebutkan mahasiswanya berapa orang ya. Kalau menurut saya yang 9 ini 2 orang. 2 orang. Mungkin ada bisa mencatat ya. Besok kalau Bu Nindya tanya, saya juga tetap catat ini di sini. Kemudian yang ke-10, pokok bahasan tentang polyembrioni dan apomixis ya. Langsung Anda mengerjakan juga ini tentang polyembrioni monokotil dan polyembrioni dikotil. Nah, ini yang ke-10 ini menurut saya 8 orang ya, jadi dibagi 4 gitu. Ya, 8 orang atau 4 bergabung menjadi 4 kelompok menjadi 1, 4 kelompok menjadi 1 yang kelompok ya. Kemudian yang ke-11 yaitu tentang pembentukan biji dan pembentukan buah ya. Pembentukan buah. Langsung setelah itu juga ada tugas mandiri yaitu pembentukan biji monokotil, pembentukan biji dikotil, juga pembentukan buah monokotil dan pembentukan buah dikotil ya. Untuk ini juga orangnya 4 dan 4 ya. 4. Lalu yang ke-12 tentang embriologi eksperimental. Nah, ini tentang pembentukan embrio somatik ya. Untuk ini tugas mandirinya yaitu pembentukan embrio somatik monokotil dan pembentukan embrio somatik dikotil. Jadi orangnya ini 4 juga. Jadi 2 dan 2. Jadi jumlahnya tadi dari 4 pertemuan tadi 24 ya. Ya, kemudian
Minggu ke-13 baru dilakukan presentasi ya. Jadi Anda kemudian mengelompok, presentasinya minggu ke-13 itu 2 kelompok, ke-14 2 kelompok, lalu yang ke-15 itu 3 kelompok ya. Karena yang terakhir tidak punya sudah tidak punya waktu. Jadi saya kira 3 kelompok yang terakhir. Yang minggu ke-15. Kemudian yang 16 UKS ya. Sudah cukup jelas ya sampai di sini ya? Halo? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Masih jelas, Ibu. Ya, ya cukup jelas ya. Nanti boleh bertanya nanti. Nah, ini berikutnya. Ini penjelasannya ya. Jadi istilah tugas perorangan tadi mereview. Anda mereview atau mengkaji tentang tadi stamen ya di kutil monokutil, karpela di kutil monokutil. Ini Anda mencari jurnal. Nanti juga ada penjelasannya di bawah ya yang lebih jelas. Kemudian 24 tadi dibagi 12 topik maksudnya tadi ya. Topiknya itu sehingga masing-masing 2 mahasiswa untuk satu topik dilaksanakan 2 mahasiswa ya kan. Sama tetapi tanaman berbeda. Nah, jadi sama bahasanya sama tapi harap tanamannya berbeda ya. Silahkan nanti dicari. Kemudian reviewnya harus ringkas, padat dan jelas serta dapat diperjelas dengan gambar ya. Tidak boleh sama istilahnya ini. Kalau sama tidak dinilai atau dianggap gugur ya. Nah ini harapannya memang ini ya tugas itu betul-betul mandiri ya. Jadi diharapkan betul-betul mandiri. Kemudian ini sama ya. Jadi 2 mahasiswa bahas satu topik. Presentasinya 6 kelompok. Jadi 4 mahasiswa per kelompok. Nah, sampai di sini dulu. Yang berikutnya, nah ini penjelasan penilaiannya dan penjelasan dari tugas tadi ini ya. Saya jelaskan di sini ya. Jadi tugas terstruktur itu adalah menyusun makalah dan mempresentasikan tugas tadi di depan kelas. Ini maksudnya yang kelompok tadi ya. Tema sesuai dengan pokok bahasan, referensi dari jurnal nasional dan internasional, tidak boleh dari blog. Itu tulisan blog itu ya yang bebas itu tidak boleh ya. Kalau bisa dari buku literatur ya. Kemudian dikerjakan mandiri dan kelompok. Kelompok sesuai nomor urut absen ya. Jadi nanti langsung dikelompokkan saja ya, sesuai urut absen saja supaya mudah pelaksanaannya. Kemudian makalah dan PPT disatukan dalam satu, maksudnya disatukan, dikumpulkan ya dalam satu Google Drive oleh format. Kemudian dikumpulkan ke dosen pengampu dan dikumpulkan di Kulon. Ya, diupload di Kulon ya. Kalau sudah jadi, ini kelihatannya ini belum jadi ya, baru dibuat ya. Tugas mandiri dikumpulkan minggu berikutnya. Jadi yang mandiri tadi, kuliah langsung Anda mengerjakan, langsung dikumpulkan minggu berikutnya untuk dikoreksi dosen pengampunya. Tugas yang tidak memenuhi kompetensi akan dikembalikan untuk direvisi sehingga memenuhi kompetensi. Ya, jadi akan dikembalikan ya. Anda perbaiki dan kembalikan lagi. Tugas presentasi akan dinilai kebaharuan materinya, lalu kualitas PPT-nya, keaktifan diskusi ya ini maksudnya, tanya jawab, dan penguasaan materi. Lalu
Komponen yang akan dinilai pada akhir kuliah atau nilai akhirnya itu terdiri dari ini ya, tugas tadi, tugas-tugas terstruktur tadi 50%, nilai UTS itu 25%, lalu UAS 25%. Kemudian kriteria penilaian dalam maksudnya untuk dinilai ini ya, huruf itu sekitar kalau A itu 80 sampai 100, B itu 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D-nya 50 sampai 59, E-nya 40 sampai 49. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Maaf Bu, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya, boleh. Yang Boleh. Ya. ada slide sebelumnya yang 28 itu tadi apa ya Bu? Saya masih kurang paham. 28. Yang mana ya? Di atas. Oh ini salah ketik ya. Ini kemarin perkiraannya 28 orang. Ini 24 ini ya. 24 orang dibagi 12 topik. Ya, tahu ya? Baik, Sudah Ibu, jelas? terima kasih. Ya. Jelas Ibu. Jadi iya, jadi pas malah dua orang. Ada lagi atau sudah cukup? Ya, saya lanjutkan. Ini aturannya, aturan kuliah online ini ya. Ini kalau bisa ya berpakaian rapi, sopan, tidak diperbolehkan pakai kaos atau sandal ya. Tapi biasanya tidak kelihatan ini ya. Yang kelihatan hanya wajahnya ya. Tapi ya diharapkan yang sopan. Kemudian batas keterlambatan mahasiswa maksimal 15 menit, lebih dari waktu tersebut tidak boleh masuk kuliah terlambat ini ya. Jadi seperti kalau dulu offline itu juga kalau sudah ditutup ya tidak boleh masuk ya. Tutup pintunya tidak boleh masuk. Kemudian dosen berhak mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa yang mengganggu perkuliahan. Misalnya ramai, gaduh, main HP ya, tidur di ruangan. Nah ini kadang-kadang jangan sampai kelihatan terus meninggalkan ruangan ya. Biasanya kan kelihatan dari sini. Misalnya 24 orang, oh ternyata tinggal dua orang. Berarti yang dua ini pergi kemana gitu ya. Kelihatan dari ininya. Dari MS-nya. Jangan sampai ya meninggalkan kuliah. Kemudian mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari perkuliahan. Mahasiswa berhak mengetahui nilai yang didapatkan, bisa mengecek hasil kerjaannya ya pada saat ujian kan UTS atau UAS. Boleh menanyakan kalau tidak puas mengenai nilainya. Begitu ya, ini peraturannya. Kemudian referensi buku-buku yang bisa dibaca untuk perkuliahan ini ya, jadi memperluas wawasan. Ada beberapa buku, jadi bukunya lama ya, lama-lama, tapi ada yang baru juga. Yang lama memang ini embriologi tumbuhan kan istilahnya ilmu dasar ya, jadi buku-buku lama. Jadi ada Biovani, kemudian Sing, ya lama memang. Kemudian yang bagus itu yang ini Pandai. Ya, ini Pak Pandai, betul-betul Pandai. 1995. Ini embriologi angiosperm. Bahkan di buku itu ada ininya juga. Saya baca, saya punya bukunya. Cara-cara membuat preparat polen. Ya, di situ ada disebutkan malahan. Jadi membuat preparat polen atau spora ya bisa. Ada caranya di situ. Kemudian jurnal-jurnal terkait itu cukup banyak. Lalu yang
sebagai pegangan ini yang bahasa Indonesia, yang bawah sendiri ya. Jadi karangan Ibu Iriawati Trimurti dan Pak Tatang ini dari ini orang ITB. Jadi 2016 embriologi tumbuhan, tapi yang menerbitkan Universitas Terbuka. Ya. Jadi bukunya sangat bagus, uraiannya itu bagus dan dibaca itu enak, cukup menjelaskan. Ya, kemudian sebetulnya ada juga ini ya buku anatomi tumbuhan karangan Van itu juga bagus tentang bahas tentang embriologi juga banyak di sana. Bukunya sangat tebal, saya juga punya. Jadi karangan A Van gitu tahun 92 kalau 1992. Ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di situ atau lanjut? Cukup jelas ya? Sudah cukup jelas? Jelas, Ya, Ibu. secara jelas, Bu. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa menyusul. Ya, baiklah. Ini sekedar saja garis besar dari apa-apa yang besok dibahas, baik sebelum UTS maupun setelah UTS. Ya, jadi tentang embriologi tumbuhan ini ya, membahas tentang sporangia, gametofitnya, embrionya, kemudian dibahas juga biji ya, pembentukan biji. Nah, di sini ada mikrosporangianya sampai awal terbentuknya, kemudian sampai ke bijinya ya. Di dalam biji nanti akan terbentuk embrio, kemudian nutrisinya bagaimana, lalu bijinya itu susunannya juga bagaimana ya. Lalu ini sekedar gambar-gambar pengantar saja, tidak begitu urut dengan tadi pokok bahasan ya, hanya sekedar menampilkan saja. Nah, ini adalah bentuk embrio ini ya, bentuk dari embrio. Ini ya sebentar. Di sini ternyata begini ya, kelihatan ya. Yang kiri ini masih agak embrio muda, yang sebelah kanan adalah yang sudah besar ya, embrio yang besar ini embrio dikotil ya, embrio dikotil, gambar embrio. Jadi embrio tumbuhan itu ada yang bentuknya melengkung seperti ini, ada yang melingkar itu kalau tidak salah berambang itu melingkar, ada yang lurus tipis gitu seperti garis ya. Kalau tidak salah jarak atau apa ya, jarak. Jadi bentuknya itu bermacam-macam. Kemudian ini gambar-gambar juga tentang pembentukannya ya. Jadi dari ya mewakili ini apa seperti skema. Ini dikotil ini ya, dikotil. Ya. Ya, ini juga dikotil. Nah. Jadi gambar perkembangan embrio ini ya. Jadi mulai dari telur kemudian bersatu menjadi satu sel, tapi kemudian membelah menjadi dua dan seterusnya sampai bentuk ini membulat, ada seperti ekor itu namanya suspensor ya, suspensor sampai membesar, kemudian kalau dikotil kemudian terjadi cekungan, ada cekungannya, lama-lama cekungannya makin mendalam ya, terbentuk calon kotiledonya atau keping bijinya, kemudian calon meristimakar, lalu lama-lama suspensornya ini makin mengecil ya. Jadi yang seperti ekor ini makin mengecil. Ini gunanya untuk menyerap nutrisi dari endospermnya. Jadi
jaringan di sekelilingnya. Kemudian makin besar, ini embrionya makin besar, makin lama makin terjadi lekuan ya, jadi melengkung ini. Ya, suspensornya makin kecil. Ya, sebetulnya ada beberapa fungsi ya nanti suspensor itu. Tidak hanya untuk nutrisi saja. Kemudian ini gambar ovulum ya. Ovulum atau bakal biji ya. Jadi ada proses masuknya proses ini proses pembuahan ini ya. Ya, proses pembuahan. Fertilisasi. Ya, berikutnya. Ini perkembangan dari ovulumnya ya, terjadinya sel-sel inti yang di dalam kantong embrio itu ya. Ini gambar penampang membujur, lalu yang kanan sebenarnya kanan kiri ini terbentuk polen melekat, kemudian ke bawah pembuahan, ada buluh polennya ya, dan seterusnya. Kemudian ini letak daripada ovulum. Jadi beberapa ini ya, ada 6 kiri kanan. Mungkin setiap ovulum itu jadi bisa 1, bisa lebih ya, bakal bijinya bisa lebih. Jadi letaknya ada yang seperti ini kalau dilihat dari samping. Kemudian sebelah kanan itu sel-selnya ya, antipoda, sinergit, sel telur, sel epikutop ya. Kemudian ini gambar penampang membujur bunga saja. Ini kalau dilihat dari penampang membujur ya. Jadi ada antera, ada koronanya. Korona ini ya. Ada korona itu mahkota tambahan ya. Jadi kalau melihat kalau dulu rumus bunga ya, itu cara melihatnya menumpang atau tenggelam dan sebagainya, itu dibelah seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, ini juga gambarnya varium, bakal buahnya sudah berkembang ya. Kemudian nanti yang dalam-dalam ini menjadi biji, ini bijinya sudah kelihatan, antera ya, stigma, stilus, ovarium ya. Kemudian ini menunjukkan benang sari atau antera ya. Antera dalam satu ruangan bisa, dalam 2 ruangan bisa ini ya. Antera. Biskus, tapi ini biskus mungkin varietas lain mungkin ini. Kana ya. Kemudian berikutnya juga nanti dibahas tentang sel-sel tapetum ya. Jadi sel-sel yang memberi nutrisi terhadap polen yang sedang berkembang ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian mikrosporogenesis ini juga ada. Jadi perkembangan dari mikrosporosit ini melalui pembelahan sehingga nanti terbentuk tetrat ya, tetrat spora. Kemudian nanti ada yang berpisah sendiri-sendiri gitu, menjadi polen sendiri satu butir gitu ya. Lalu yang bawah ini tentang gametnya ya, perkembangan gametnya ya. Jadi polen itu mengandung 2 gamet ya, gamet 1 dan gamet 2 ya. Kemudian juga dibahas tentang megasporangium. Jadi ovulum, calon ovulum ya. Jadi di sini ada yang namanya sel-sel nucellus dulu ya. Jadi sel-sel yang mengelilingi awal mula terbentuknya lapisan
noocelus, lapisan yang langsung berbatasan dengan kantung embrio. Jadi bulatan yang paling dalam ini, yang sebelah kanan ini adalah kantung embrio namanya ya, kantung embrio. Kemudian juga dibahas tentang megasporogenesis dan megagametogenesis. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa tipe-tipe gametofit ya. Menurut genus-genus tertentu perkembangannya itu berbeda. Jadi dari satu megasporosit atau sel induk megaspora istilahnya ya. Jadi nanti yang berperan itu akan berapa inti. Jadi yang sebelah kanan ini nanti yang yang berperan. Kemudian terakhir terjadi berapa inti dan seterusnya. Nah, ini kalau dilihat dari secara mikroskopis, sel-selnya di dalam kantung embrio tadi. Kemudian ini juga bisa dilihat secara mikroskopis, megasporogenesis dan megagametogenesis. Jadi kalau preparat itu bagus ya, pewarnanya bagus, bisa kelihatan ini yang bulat-bulat ini adalah nukleusnya. Selnya besar-besar, nukleusnya besar-besar. Ya, kemudian ini lanjutan dari tadi ya, megasporogenesis dan megagametogenesis. Lanjutannya tadi ada beberapa tipe. Kemudian ini menjelaskan tentang integumen ya, tipe-tipe integumen atau calon kulit biji. Calon kulit biji. Integumen. Lalu ini tipe-tipe mikrofil atau tipe lubang untuk masuknya polen, masuknya gamet ya. Jadi ada yang bermacam-macam lubangnya ya, tempat lubangnya. Kemudian tipe-tipe ovulum ini juga ada beberapa. Ya, ada yang menghadap ke atas, ke bawah, agak melengkung dan sebagainya. Ada yang agak memutar ya. Ini. Kemudian posisi ovulum ini juga seperti ini ya, ada epitropus, hipotropus, pleurotropus dan sebagainya. Besok ini juga akan dibahas. Nah, ini untuk aplikasi atau manfaat dari embrio tumbuhan itu antara lain ini ya. Jadi misalnya tentang polen ya, polen itu bisa digunakan untuk hibridisasi, lalu geopalinologi. Geopalinologi itu ini untuk apa? Mengetahui fosil-fosil kalau tidak salah. Lalu aeropalinologi itu adalah ini apa? Polen yang berada di udara ya. Ini ya juga bisa juga untuk apa? Diteliti ya maksudnya. Kemudian iatrofalinologi ini yang berkaitan dengan alergi ya. Alergi. Jadi ada orang-orang yang tertentu yang alergi terhadap polen ya. Jadi suka kemudian bersin-bersin. Nah, ini ya bisa diteliti ya, ini bisa diteliti. Kemudian melitopalinologi itu adalah ini tentang polen, mempelajari polen-polen yang berada di dalam madu, masuk di dalam pembuatan madu kan, lebahnya itu pasti dia mengisap madu dan polennya biasanya jatuh ke tempat penampungan madunya itu ya, sehingga di sana bisa menunjukkan madu itu
kualitasnya ya. Kualitasnya bagaimana? Dulu ini saya cerita saja. Dulu ada yang penelitian ini. Jadi tentang madu begini ya. Peneliti kualitas madu, kalau tidak salah di daerah Pati ya. Ini contoh TA ini. Jadi mengambil madu dari 3 tempat, 3 kecamatan gitu ya. Kemudian tapi yang murni ya, jangan yang dicampuri gula gitu. Kemudian dianalisis polennya. Jadi ada caranya. Jadi polennya itu dibuat preparat. Ini ahlinya ini Pak Agung ya, Pak Agung Suedi itu ahlinya. Kemudian dibuat preparat, lalu diamati. Kemudian polennya ini diidentifikasi. Jadi polen ini bentuknya seperti ini, itu dari tumbuhan apa gitu. Ini dari tumbuhan apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin madu itu dari beberapa polen gitu ya. Jadi dari apa saja. Kemudian biasanya dulu dikaitkan dengan kalau kualitas madu itu ya, misalnya kandungan airnya bagaimana dan sebagainya. Kandungan airnya. Lalu bisa diketahui, oh ini ternyata madunya kualitasnya begini dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada contoh lagi, ada juga yang meneliti polen itu di daerah sekitar mangrove ada juga. Jadi misalnya dari daerah Kendal, Semarang, kemudian baratnya lagi Pekalongan misalnya. Jadi diambil, kemudian dibuat preparat, kemudian dibandingkan gitu saja. Juga ada ya dulu ya, ada beberapa. Jadi seperti konservasi. Kemudian untuk endosperm ini bisa digunakan untuk hormon alami ya. Contohnya apa? Contohnya adalah air kelapa ya, hormon alami. Lalu tentang embrio itu bisa dipelajari poliembrionia atau maksudnya itu dalam satu biji kalau ditanam itu ketambahannya itu 2 atau 3 ya. Ini contohnya pertama ditemukan itu jeruk ya. Jeruk bisa, mangga bisa, kalau ada yang lain ya. Jadi poliembrioni itu bisa dipakai untuk ada kaitannya dengan hortikultura atau perkebunan ya. Jadi istilahnya untuk memilih bibit yang bagus. Jadi dari tiga tambah tadi, yang bagus itu yang mana? Nah, ini bisa dipelajari di ilmu hortikultura ya. Ada kaitannya dengan itu. Kemudian embrio eksperimental ini kaitannya dengan fisiologi dan genetika nanti. Jadi ada gen-gen dan sebagainya itu bisa dicobakan di ini embrionya ya. Jadi embrionya itu dikendalikan suhunya, lalu ada caranya ya tersendiri, ada nanti besok dijelaskan Bu Nindya. Kemudian tentang biji itu bisa banyak aplikasinya ya, bisa ditanam, dibentuk bonsai. Sekarang yang sedang populer adalah ini ya, bonsai kelapa ya. Jadi dikecilkan kelapanya. Anda coba. Bisa juga ini ya, pernah saya lihat kelapa dibuat tabang. Caranya bagaimana? Jadi masih kecil, masih bentuk cikal itu ya istilahnya. Itu diberi lempengan ditempatkan di tengah gitu. Nanti dia akan membelah tumbuhnya jadi 2 misalnya, jadi 2. Coba saja silahkan. Kemudian buah ini juga bisa untuk diteliti ya. Nanti akhirnya bisa tanpa biji. Kemudian bentuk yang khas itu misalnya semangka bentuknya persegi itu bisa juga ya. Jadi buah itu bisa bermacam-macam. Kemudian hibridisasi somatik ini tentang hibrid ya. Hibrid jadi persilangan
persilangan misalnya anggrek itu juga sangat banyak ya di Indonesia varietasnya. Kemudian bisa juga untuk biji buatan ya. Biji buatan itu ini suatu ini pakai menggunakan kultur ya. Jadi seperti matrix gitu, ini kelihatan menggunakan alginat atau jenis agar-agar yang ditempeli gambarnya ditempeli, tapi maksudnya dimasuki suatu pucuk ya, suatu pucuk tanaman. Tapi ini kultur ya, jadi sangat khusus pembuatannya. Jadi istilahnya biji buatan. Kemudian tumbuhan haploid dan dihaploid. Ini untuk ya ini ada kaitannya dengan gen tadi ya. Jadi untuk embrio ya, embrio yang dikendalikan ya, ada caranya. Nanti terakhir ini. Mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup ya ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Saya untuk akhirnya izin menanyakan terkait penugasan. Ya. Tadi tertera kalau tidak salah itu penugasannya 2 mahasiswa sesuai absen ya. Nah, sedangkan kami tidak tahu absennya. Nah, apabila kita mencari partnernya bebas aja, gimana? Oh. Ini sebentar. Ini sebetulnya ibu punya daftar, tapi urut absen atau tidak ya? Urut mungkin. Saya download dari ini, siap. Daftar peserta. Nanti saya kirimi coba Mbak ya. Oke, Ibu. Jadi sesuai yang Ibu miliki saja daftarnya. Ya. Ya, nanti saya kirimkan. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh. Ya, mungkin ada lagi. Ada lagi pertanyaan? Berarti sudah cukup jelas itu ya tadi ya. Mungkin kalau belum jelas minggu depan masih bisa ketemu lagi. Halo, ya. Oh ya, untuk ini ya, istilahnya untuk saya ulangi atas lagi sedikit. Tadi yang capaian pembelajaran, untuk memang metode ini ya, kuliah ini daring ini, dan PBL tadi. Ya. Jadi, iya, capaian pembelajaran ini ada istilahnya ada C2, C3, C4 dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah istilahnya taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu nanti dikaitkan dengan ininya apa? Pertanyaan-pertanyaan misalnya dalam UTS atau UAS. Kalau pertanyaannya hanya sebutkan itu apa kriteria masih dalam taraf rendah lah. Kalau sudah membedakan itu sudah cukup tinggi ya. Jadi membedakan ini monokot ini dari gambar monokotil atau dikotil dan sebagainya itu sudah atas ya. Kemudian mengidentifikasi ini sudah lebih atas atau evaluasi ya. Jadi ini istilahnya adalah taksonomi Bloom. Capaian pembelajaran. Kemudian ini ya, untuk misalnya contoh hibridisasi tadi itu sekarang banyak dilaksanakan ya di sana di LIPI kalau salah itu hibrid antara misalnya nangka dengan cempedak ya.
Ini singkatannya. Dulu morfologi pernah saya sampaikan kan ya. Jadi singkatannya itu nangkadak ya, nangkadak. Kemudian cempedak dengan nangka. Jadi kebalikannya. Disingkat pedaka. Jadi apa bedanya keduanya ini? Ini bedanya itu antara maksudnya bedanya pada bunga jantan dan betinanya yang dihibridkan itu. Jadi bedanya itu. Mungkin ada tanaman-tanaman lain juga ini ya untuk apa? Anggrek ya. Anggrek itu pasti karena sangat banyak sekali ya. Jadi nanti bisa tanya ke Bu Nindya ya. Bu Nindya itu ahlinya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Bu. Ya, sudah cukup. Oh, tadi ada yang belum absen ya, satu ya. Aduh. Nanti lihat. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian ya. Baik, Halo, Bu. ya. Silahkan ya, siap-siap Anda baca-baca, nanti kemudian minggu depan sudah mulai mengerjakan itu ya. Silahkan, sudah cukup jelas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.